Ini kelanjutan bagian 7 seri 1, bagi yang belum tahu tonton video sebelumnya agar lebih paham. Manuskrip Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari. Umar ibn Sa'ad al-Din al-Zafari, wafat 667 hidup di tahun 500-an, anak dari Sa'ad al-Din al-Zafari yang populer dengan gelar Taj al-Arifin, kata Rumail, ia memproduksi dan menyalin kitab berjudul Al-Arbaun, Al-Musnad li al-Imam Muhammad ibn Ali al-Faqih al-Alawi. Umar ibn Sa'ad al-Din al-Zafari, kata Rumail lagi, mengompilasi 40 hadis yang ia dapatkan dari Muhammad ibn Ali, Faqih Muqaddam, wafat 653 dan beberapa sanad menyebut nama Sohib Mirbat. Di bawah ini salah satu manuskrip Rumail yang ditayangkan dalam presentasi diskusi di Rabita Alwiyah Jakarta, tanggal 7 September tahun 2024. Naskah itu memuat sanad hadits Umar ibn Sa'ad al-Din al-Zifari yang menurut Rumail, ia dapatkan dari Muhammad Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Dalam manuskrip itu disebut bahwa Umar bin Sa'ad mendapatkan hadits dari Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Sanad ini jelas sanad palsu, karena Abul Hasan Ali bin Jadid tidak mempunyai murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Dalam kitab Al-Suluk fi Tabakat Al-Ulama wa Al-Muluk, Al-Janadi, wafat 732 menyebut nama murid-murid Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Tetapi tidak ada yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Adapun nama-nama murid Ali bin Jadid yang disebut Al-Suluk adalah Muhammad bin Mas'ud Al-Sufali, Ibnu Nasir Al-Himyari, Ahmad bin Muhammad Al-Junaid, Hasan bin Rashid, Muhammad bin Ibrahim Al-Fashali, Umar bin Ali Sahibu Baiti Husain. Al-Suluk, Juz 2, 136. Dalam kitab Banu Al-Mu, Alim Al-Jaba, Iyun wa Banu Al-Jadid Al-Alawiyun, Abu Umar menyebutkan 9 nama dari murid Ali bin Jadid, namun tidak juga disebutkan ia mempunyai murid yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Lihat halaman 6. Jelas sekali manuskrip yang memuat sanad-sanad Faqih Muqaddam di atas adalah sanad palsu. Rumail menyebutkan bahwa tahun penulisan manuskrip itu tahun 667 Hijriah. Dilihat dari bentuk manuskripnya, ia sangat tidak meyakinkan. Tinta biru seperti itu tidak lazim digunakan pada abad ke-7 Hijriah. Kertas yang bergaris-garis semacam itu diproduksi sekitar tahun 1960 Masehi. Selain dilihat dari isinya, dilihat dari media yang digunakan pun, manuskrip ini jelas manuskrip palsu. Bentuk tulisan manuskrip ini sangat identik dengan manuskrip kitab hadits tulisan Salim bin Jindan, wafat 1969 Hijriah. Perhatikan potongan manuskrip yang terdapat dalam media online jaringan santri. https://jaringansantri.com yang memuat sebuah manuskrip kitab hadits karya Salim bin Jindan yang diberi judul Riwayah Bi Al-Fili di bawah ini. Salim bin Jindan, antara naskah Rumail dan naskah Salim bin Jindan identik. Naskah Rumail itu 99% adalah tulisan tangan Salim bin Jindan yang wafat di Jakarta tahun 1969 Masehi. Lalu bagaimana pendapat ulama Yaman tentang Salim bin Jindan? Dr. Muhammad Bazib dalam akun media sosial saluran Telegramnya yang dipostkan tanggal 16 Mei tahun 2024 menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan, la yuhtaju bihawala tamadu alaiha, tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Bazib mengutip pendapat Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya, Masadir Al-Fikri Al-Islami fi Al-Yaman, bahwa kitab-kitab Salim bin Jindan adalah kitab yang diambil dari ruang hampa. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafah, ucapan kacau dan tanpa referensi, di dalamnya pula ada al-haltu, ucapan rusak dan igawan orang yang tidak sadar, halaman 558. Selain Abdullah Al-Habsyi, menurut Bazib, Sagaf Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama, bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan akatsibu layu, tamadu alaiha, kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Selain kedua ulama itu, masih banyak ulama lain yang menilai kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam nasab sebagai kitab-kitab yang tidak bermutu. Bazib menyebut juga seorang ulama yang bernama Masyhur bin Hafiz yang menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan adalah seorang
Hatibul Lailin, orang yang berbicara dengan semua yang terlintas dalam benaknya. Dan seorang peneliti, bernama Ziyad Al-Ta'lah dan Dr. Said Tullah keduanya, mempunyai tulisan tentang Salim bin Jindan dan khayalan-khayalannya dalam menciptakan sanad-sanad hadis yang tidak berdasar. Menurut Basib, seorang profesor dan pengacara, Fuad Tarabulsi, menceritakan kepadanya, bahwa nama-nama yang disebut oleh Ibnu Jindan dalam kitabnya banyak nama-nama fiktif. La wujuda laha, tidak ada wujudnya. Basib menyebutkan contoh, Syekh Salim bin Jindan menyebut bahwa sebagian dari guru-gurunya adalah seseorang yang disebut sebagai anak Al-Alamah Jamaluddin Al-Qasimi Al-Dimishqi. Orang ini sama sekali tidak pernah ada yang tahu sebagai bagian dari keluarga Al-Qasimi. Keluarga Al-Qasimi sendiri tidak mengenalnya. Syekh Salim bin Jindan pula, menurut Basib, memperlihatkan adanya kitab-kitab musnad keluarga Ba'alwi dan mengatakan bahwa kitab musnad itu manuskripnya terdapat di perpustakaan Arif Hikmat. Kitab-kitab musnad itu, menurut Basib adalah kitab musnad palsu dan tanpa dasar. Di perpustakaan Arif Hikmat, yang ia sebutkan itu pun tidak ada. Bahkan, di seluruh perpustakaan yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada, kecuali di rumah Salim bin Jindan, kata Basib. Sepertinya, yang dimaksud oleh Basib itu adalah kitab Musnad Faqih Muqaddam yang katanya ditulis Umar bin Sa'd al-Sifari tersebut, yang manuskripnya ditampilkan Rumail Abbas di Rabita Alwiyah itu. Yang dilakukan Syekh Salim bin Jindan itu, menurut Basib, dijelaskan oleh teks langka yang terdapat dalam surat pribadi Alwi bin Taher al-Haddad kepada muridnya Profesor Ali Babut yang menyatakan, bahwa Ibnu Jindan mengidap penyakit malekolia. Ia membayangkan hal-hal yang tidak ada, lalu menduga keberadaannya, kemudian menulis imajinasi itu. Masyarakat yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya menerimanya begitu saja sebagai informasi yang dapat dipercaya. Sayangnya, menurut Basib, orang-orang yang mengutipnya tidak berusaha untuk mengkonfirmasi dari mana sumber-sumber Syekh Salim bin Jindan ketika menulis kitabnya itu. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia mengutip dari dokumen-dokumen palsu yang baru ditulis, yang ditulis orang fiktif. Dalam akun telegramnya itu pula, Basib memperlihatkan tulisan Aiman Al-Habsyi tentang Salim bin Jindan dengan judul At-Tahdir min Ansab Ibni Jindan, peringatan tenang nasab-nasab Ibni Jindan. Dalam tulisannya itu, Aiman diantaranya menyatakan bahwa ia bertanya kepada pamannya, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, tentang kitab-kitab Ibnu Jindan, lalu pamannya menyatakan bahwa ia bertanya kepada Abdul Qadir Ahmad Al-Sakaf, maka ia berkata, Salim bin Jindan orang baik, tetapi pendapatnya dalam nasab dan sejarah tidak boleh menjadi pegangan. Aiman Al-Habsyi pada mulanya hendak mentahkik kitab karya Syekh Salim bin Jindan yang berjudul Al-Dur Al-Yakut, ketika melihat di dalamnya penuh dengan musibah besar, maka ia mengurungkan niatnya. Bahkan, menurut Aiman, dalam kitabnya tersebut nasab-nasab Ba'alwi pun banyak musibah besar. Berikut ini screenshot dari pernyataan Basib. Di bawah ini contoh lain dari manuskrip palsu Rumail Abbas yang tampaknya juga berasal dari Salim bin Jindan. Di bawah ini contoh rangkaian sanad palsu yang pernah Rumail angkat tanpa menyebut dari sumber mana. Nampaknya ia juga berasal dari kitab Al-Arbaun tulisan Salim bin Jindan yang kemudian diatribusikan sebagai karya Umar bin Sa'd.